Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya di Muhammad Hafiz ya. Pada kesempatan video kali ini di sini saya bakal membahas soal Olimpiade KTOM ya, kontes terbuka Olimpiade Matematika nomor 1 ya. Jadi di sini saya ada soal Olimpiade Matematika teman-teman tingkat nasional ya, untuk kalangan umum. Nah, di sini diberikan soalnya bahwa untuk KSN 2020 hari pertama, Pak Bara menyiapkan satu soal aljabar, satu soal teori bilangan, satu soal geometri, dan satu soal kombinatoritika. Jadi ini total ada 4 soal ya, aljabar, teori bilangan, geometri, dan kombinatoritika. Nah, Pak Bara mengurutkan keempat soal tersebut secara acak. Nah, misalkan P ini adalah peluang soal kombinatoritika ini berada di nomor yang lebih tinggi dari soal geometri tapi lebih rendah dari soal aljabar. Maka tentukan nilai dari floor 1000 P ini. P ini adalah peluangnya ya. Nah, tanda ini seperti ini adalah nilai floor ya. Oke, baik. Pertama-tama tentunya yang harus kita lakukan adalah, karena kita bicara sebuah peluang ya teman-teman, karena kita di sini bicara sebuah peluang, maka yang pertama kali dalam menentukan peluang itu adalah ini NS-nya atau sampelnya ya. Nah, kita ketahui bahwa di sini Pak Bara ingin menyiapkan 4 soal. Yang misalkan soal A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Total ada 4 soal. Nah, maka ruang sampelnya ini berapa? Nah, sampelnya kan bisa kita gunakan menggunakan ini ya teman-teman, aturan perkalian ya. Jadi nanti ini kita bisa buat seperti ini, kotak seperti ini ya teman-teman. Kotak ini nanti kita bagi 4 ya, ini 1 2 3 4. Nah, ini ada 4 soal. Nah, misalkan ini soal kan kalau soal sudah disebutkan, sudah di sudah dijabar, ditulis, kan nggak mungkin soal itu diulang lagi ya. Nah, maka di sini aturannya adalah tidak boleh berulang. Nah, maka di nomor 1 apa soalnya di sini? Misalkan di sini ada soal aljabar, kemudian teori bilangan, kemudian geometri, dan terakhir kombinatoritika. Nah, nomor 1 boleh keempatnya masuk dong ya. Boleh itu entah dari yang teori bilangan, geometri, kombinatoritika, atau aljabar. Nah, setelah itu di nomor 2, karena tadi 1 ini sudah digunakan, maka sisanya ya tinggal 3 ya teman-teman ya. 4 dikurang 1, maka di sini tinggal 3. Nah, kemudian yang di sini tuh tinggal berapa? Karena tadi sudah 2 soal digunakan, maka hanya tinggal 2 soal lagi kemungkinan. Ya kan? Nah, di nomor terakhir karena 3 soal tadi sudah digunakan, ya hanya tinggal 1. Maka di sini NS-nya adalah, sampelnya sini adalah berapa nih? 4 kali 3 12. 12 kali 2 berapa? 24 ya. 3 kali 2 6, 6 kali 4 24. Oke. Nah, di sini sudah. Nah, berikutnya adalah kita tentukan ininya. NP, peluang munculnya. Ya. Nah, kita lihat di sini diberikan informasi bahwa peluang soal kombinatoritika. Anggap di sini misalkan aljabar kita misalkan A, kemudian soal teori bilangan itu adalah B, kemudian geometri itu adalah G, dan terakhir kombinatoritika adalah K. Nah, lihat di sini urutan soalnya. Kombinatoritika ini berada di nomor yang lebih tinggi dari soal geometri. Nah, ini kan soal geometri ya teman-teman ya. Misalkan saya tulis kembali di sini soal geometrinya. Nah, ini kan G. Nah, maka karena soal kombinatoritika ini berada di nomor yang lebih tinggi dari geometri,
maka geometri lebih rendah dari atau lebih kecil dari soal kombinatorika ini. Oke, nah maka nah ini wajib seperti ini bentuknya teman-teman ya. Nah sekarang permasalahannya adalah tinggal kita mengetahui yang di sisi sebelah ini. Nah di sini ini apa yang di sebelah sini kan? Kita kan nggak tahu di sini. Nah hanya tinggal dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang nomor sini apa namanya? Nih kita lihat lanjutannya. Tetapi lebih rendah dari soal aljabar. Ingat tadi soal ini berarti ada tambahannya ya. Jadi soal kombinatorika ini lebih besar berada di nomor yang lebih tinggi dari geometri. Misalkan ini soal geometri ini nomor 2. Nah, kombinatorikanya nomor 3 ya. Tapi lebih rendah dari soal aljabar. Berarti kombinatorika ini lebih kecil dari aljabar. Ya, berarti bisa ditulis seperti ini teman-teman. Nah, tinggal sekarang permasalahannya adalah ini kita mencari di sini nih, apakah ada kelanjutannya atau tidak kan. Nah ini kan sudah seperti ini ya. Nah hanya tinggal satu kemungkinan nih soal apa namanya ini ya, lebih rendah dari aljabarnya kan sudah seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Nah maka kita harus cari peluang yang mungkin ya. Nah kini kita bisa coba satu-satu ya biar gampangnya. Kemungkinan pertama di sini pastinya ini apa yang belum sini soal ini ya, B ini soal teori bilangan ya, karena kalau seperti ini sudah memenuhi kriteria. G itu kurang dari K, geometri, betul kan ya, geometri itu lebih kecil dari K. Kemudian kombinatorikanya ini lebih kecil dari soal aljabar, benar. Nah berarti ini kemungkinan pertama seperti ini. Oke, nah kemungkinan kedua yang seperti apa? Ingat tadi intinya adalah ini, kita kata kunci ini geometri ini ya. Geometri ini, soal geometri ini berada di nomor yang lebih tinggi. Nih lihat, kombinatorika berada di nomor yang lebih tinggi dari soal geometri. Nah geometri ini kan kita nggak tahu ini nomor berapa ya. Intinya dia harus lebih kecil dari kombinatorika dan ini aljabar. Bisa juga saya tuliskan seperti ini. Ini geometri, kemudian di sini ada soal bilangan, dari bilangan, kemudian di sini ada kombinasi, kombinatorika dan aljabar. Nah ini boleh nggak? Lihat tadi ketentuan soalnya. Nih kombinatorika berada di nomor yang lebih tinggi dari geometri. Nah ini masih memenuhi ya. Kemudian lebih rendah dari soal aljabar. Nah ini masih memenuhi. Nah ini berarti ini masih memenuhi. Oke. Nah berikutnya, bagaimana jika B-nya ini nggak di sini? Kan ini kita nggak tahu B-nya di mana aja. Kalau saya tulis seperti ini, misalkan ini geometri, kemudian berikutnya adalah soal kombinasi, kemudian berikutnya adalah soal aljabar, dan berikutnya adalah soal teori bilangan. Boleh nggak kayak gini? Lihat tadi, geometrinya harus lebih kecil dari kombinatorika. Benar. Kemudian soal kombinatorika lebih rendah dari soal aljabar. Ini juga benar. Nah pasti ini juga masih memungkinkan kan ya. Ini juga mungkin. Nah yang terakhir adalah saya bagi dulu di sini ya. Yang paling terakhir adalah antara A dan B ini lebih besar mana. Nah kan kita nggak tahu loh antara B dan A lebih besar mana. Makanya kita harus tulis ulang juga di sini. G kurang dari K, kemudian kurang dari B, dan kurang dari A. Ya. Nah ini bisa apa namanya, masih mungkin juga yang ini ya.
sebentar ini saya saya zoom out. Nah ini mungkin masih bisa juga ya teman-teman ya, karena itu tadi, karena ini lihat G ini geometri lebih kecil dari K dan lebih kecil, kan K ini lebih kecil dari A. Nah ini kan masih memenuhi, berarti ada berapa kemungkinan ini? 1, 2, 3, 4 kemungkinan yang keluar. Loh kok bisa 4? Coba yang lain, coba kita buktikan yang lain. Bagaimana jika K-nya di sini, kemudian B-nya di sini, terus A-nya di sini, kemudian A-nya di sini, nah ya, K-nya di sini, G-nya di sini. Nah ini malah salah ya. Kan tadi di soal diketahui bahwa nilai kombinatorika berada di nomor yang lebih tinggi dari geometri. Nah ini malah lebih rendah. Jadi yang ini salah ya. Nah inilah kemungkinan yang ada dari ke 24 sampel ini, hanya 4 yang mungkin ya. Makanya peluangnya di sini adalah ya, kita tuliskan ulang di sini NP-nya, peluang yang muncul dibagi dengan sampelnya. Nah itu sama dengan berapa tadi peluang yang ada? 1, 2, 3, 4 per 24 ya kan, ini NS nya kan 24 ya, 24. Maka berapa hasilnya? 4 per 24 itu berapa? 1/6 ya teman-teman ya. Jadi peluang peluang soal kombinatorika berada di nomor yang lebih tinggi dari soal geometri tetapi lebih rendah dari soal aljabar adalah 1/6. Nah berikutnya yang ditanya soal adalah fungsi floor dari ini 1000 P ya. P nya berapa tadi? P nya 1/6, berarti 1000 dikali 1/6. Nah berapa? Nah ini kita langsung bisa menggunakan kalkulator aja teman-teman ya. Floor 1000 dalam kurung ini 1/6. Oke, nah ini kita lihat berapa hasilnya. Nah ini sepertinya kalkulatornya nggak mau jalan ini ya. Oke tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke saya tulis ulang. Floor 1000 dikali dengan dalam kurung 1/6. Berapakah hasilnya? Oke, ini sedang proses ya. Nah ini ya teman-teman, 166. Nah apakah fungsi floor itu? Saya jelaskan sedikit. Fungsi floor adalah fungsi yang kurang lebihnya membulatkan nilai ke nilai yang sama atau lebih kecil ya. Contohnya adalah di sini 3,5. Nah floor 3,5 adalah berapa? 3 ya. Ya, nah ini yang disebut dengan fungsi floor, itu membulatkan ke bilangan yang lebih kecil atau sama dengan bilangan itu ya. Contoh lain adalah floor 3. Floor 3 adalah berapa? Ya 3 ya. Nah itulah disebut dengan fungsi floor, yaitu membulatkan ke bilangan yang lebih kecil ya. Tentunya bilangan itu merupakan bilangan genap ya, bilangan bulat teman-teman ya. Oke. Demikian ya teman-teman video kali ini pembahasan soal KTOM ya. Jadi di sini adalah jawabannya, floor dari ini ya, floor dari 1000 P adalah di sini adalah 166. Oke, demikian teman-teman video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang.